Oke, 5 menit lagi ya teman-teman, kita akan mulai. Kira-kira semuanya udah pada bangun kan ini? Udah jam berapa ini kalau di daerah timur? Udah mau jam 8 ya? Jam 8 kurang 20, Bu. Nah, jam 8 kurang 20 ya, karena saya waktunya WIB, jadi di sini jam saya hampir menunjukkan jam 7 ya. Nggih, Bu. Nah, mana nih wajahnya, boleh dibuka dong biar saya tahu siapa aja yang ikut-ikut mata kuliah. Kan belum pernah ketemu langsung ya. Nggih, Bu. Mana nih wajahnya Ismi? Kan dari foto. Oh, itu. Oke. Bu. Udah bangun kan Ismi? Ini sudah, Bu. Kemarin itu yang izin karena sedang perjalanan ke Mataram, kalau nggak salah siapa ya? Saya lupa. Ada satu yang izin. Lupa. Oh ya, Zulfa ya. Nggih, Bu. Tapi semuanya masih di rumah ini? Nggih, Bu, masih Atau sudah di Mataram? ada yang di Masih di mata, rumah. yang di rumah. Oh, ada yang di Mataram juga. Nggih. Sudah mulai ini ya, sudah mulai start Belum besok. praktikum ya. Ya gimana deh Putri? Ya. Jadi sebenarnya itu kenapa hari ini saya minta kita tatap muka secara online, karena memang sesuai jadwal harusnya pertemuan minggu depan itu kita sudah UTS harusnya loh ya. Tapi kalau UTS itu kan bisa kita atur, jadi ya udah, karena ini berhubung kita bahas soal, jadi nanti sekalian saya dengar di mana kesulitan dari teman-teman itu mengerjakan spektra ya. Kira-kira kan belajar IR nggak cuma di ESO ya sekarang ya semester ini. Nggih, Bu. Di materi apa lagi ya? Di instrumen ya juga belajar IR kan? Nggih, belajar Iya, IR. Bu. Sudah masuk belum materi IR-nya? Sudah pas minggu ini. Minggu ini. Oh, sudah. Dikasih Nggih. buku nggak sama dosennya? Dikasih PPT. Oh, dikasih PPT. Enggak, kalau misalnya mau buku yang berkaitan dengan IR ini, itu nanti saya bisa kasih. Cuma bukunya bahasa Inggris gitu kan. Jadi kalau misalnya mau, tapi kalau misalnya mau pakai PPT, itu kan PPT relatif ya, bisa pakai yang dari Bu Amel kan? Nggih, Bu Amel. Bisa bisa pakai PPT dari Bu Amel atau bisa pakai PPT yang dari punya saya. Itu sama aja ya. Nggih. Karena kuncinya untuk membaca spektra ini kita ini harus ya banyak-banyak latihan ya. Apalagi Nggih, Bu. kalau misalnya baru pertama kali ngelihat spektra-spektra ini ya pasti akan memaksakan untuk paham, nggak mudah gitu kan. Bisa langsung paham gitu kan. Jadi it's okay kalau misalnya nanti apa namanya nggak nggak begitu paham, ya udah nanti kita coba. Tapi kalau misalnya nanti di kedepannya itu penelitian menggunakan instrumen ini, harapannya itu minimal teman-teman ketika baca spektra senyawanya sendiri itu udah nggak bingung lagi. Nggih. Oh ternyata senyawa saya itu kalau dianalisis dengan IR seperti ini. Tapi catatannya mungkin saya pernah lupa atau nggak pernah nyampein. Kalau misalnya IR itu sebenarnya belum bisa membuktikan 100% ini loh senyawa saya, belum bisa gitu ya. Karena untuk kita menganalisis atau mengidentifikasi suatu senyawa itu banyak rangkaiannya, jadi nggak cuma terbatas dari UV, nggak mungkin juga diselesaikan lewat IR, tapi ada lanjutannya. Jadi UV dan IR itu sebenarnya masih level bawah, ya, jadi masih level bagian dasar deh. Ibaratnya itu kalau misalnya kita mau melanjutkan uji analisis apakah benar ini senyawa atau tidak, nah kita itu mulainya itu dari yang paling dasar. Mungkin kalau di analitik itu teman-teman udah pernah dengar istilah KLT gitu kan. Nggih, udah. Nah, kalau KLT itu biasanya itu yang paling awal lagi tuh, yang paling dasar lagi. Jadi kalau berdasarkan KLT dengan melihat nilai waktu retensi atau RF, teman-teman bisa lihat oh di
noda ini ternyata menunjukkan apa. Gitu. Biasanya kalau misalnya dari KLT itu kita sudah oke nih, ya kan, dari senyawa yang dianalisis, baru kita lanjut UV. Nah, kalau sudah UV-nya oke, sesuai, nah kita lanjut lagi ke IR. Jadi kalau yang lain, misalnya kalau mau aktifkan mikrofon, bertanya itu bisa langsung ya, langsung aja sebutin, Bu saya ini, gitu ya, namanya siapa. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak menampilkan video, nggak apa-apa, itu buat ini ya, buat menghemat kuota. Ya. Oke, jadi udah jam, nah, kalau di sini udah jam 6.45, berarti di sana sudah jam 7.45 ya harusnya. Iya, Bu. Oke, ya. Oke, pokoknya terima kasih yang sudah bisa join ya. Jadi yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya, kayaknya saya pernah bilang kalau kita itu dalam satu semester butuh minimal 2 kali pertemuan tatap muka. Nah, jadi biar ini di awal, mumpung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mumpung ada 7 yang udah masuk, nah coba kameranya diaktifin. Saya mau ambil fotonya dulu, saya mau record dulu. Ya, jadi yang belum pakai jilbab dulu ya. Ya, Dek Ismi, Dek Husno, Dek Alin, Dek Rauda, Dek Putri, Dek Novita. Boleh dibuka dulu sebentar kameranya. Belum mandi pagi-pagi juga nggak apa-apa ya, yang penting ikut kuliah dulu deh. Ya. Ya. Ya kan? Pokoknya kalau kuliah saya tuh mesti dapatnya pagi ya, selalu dapat jam 7.30. Oh, ini dia Dek Rauda, ya. Mana yang lain? Boleh saya lihat wajahnya? Boleh diaktifin sebentar videonya? Gimana, ada kendala dengan Google Meet-nya? Alhamdulillah nggak Hai ada. Dek Putri, Dek Usno, Dek Novita, Dek Yuslin. Oke, Dek Alin? Mana Dek Alin? Sebentar aja ya, Dek Alin mana dia? Oh, Dek Husno hilang lagi dia. Oke, Dek Husno. Oke, senyum ya. Kalau nggak senyum nanti nggak cakep lagi. Oke ya. Saya hitung ya. Oke, satu. Bentar deh, bentar. Saya foto manual aja deh. Saya lihat dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar ya. Oke, Dek Siti Zulfa join. Dan senyum ya. Saya foto ya. Satu, dua. Oke, terima kasih ya. Oke, buat yang pingin mematikan videonya lagi boleh ya. Udah. Oke, terima kasih ya buat yang sudah buka kamera. Nah, oke. Jadi seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, nah kita itu materinya membahas problem IR ya. Jadi teman-teman bisa buka PPT-nya. Nah, di sini saya akan coba share screen dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala atau tiba-tiba suara saya hilang atau videonya error atau putus-putus, nanti langsung aja ngomong ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, sudah muncul nggak ini?
share screen-nya ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada yang muncul. Belum ya? Udah, Oke. Ibu. Udah. Udah, Bu. Udah. Apa yang dilihat? Baca spektra R misalnya? Nah, sudah kelihatan? Nah, jadi ini gambar yang saya tampilkan ya. Itu adalah PPT kita yang 02C problem IR ya. Itu soal yang paling pertama. Nah, jadi bisa sambil dibuka nanti apa namanya dicatat bagian-bagian yang perlu untuk ditandai. Nah, Iya, Bu. tapi sebelumnya kendala. Kemarin sudah kasih itu ya namanya tugas mandiri soal. Saya kira yang menjadi kendala pada saat mengerjakan soal itu apa? Mungkin selain ini ya Bu, saya bingung gitu kan antara garis spektra, kotak-kotak sama semua gitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu? Bingung di situ? Ibu suapin. Cot. Mungkin ada satu yang mau mewakili teman-temannya. Gimana deh? Suara Ibu maju. Putus. Oh, suara Ibu putus-putus? Oke. Bentar. Nih ya, kalau misalnya kita bermain dengan sinyal ini seperti ini ya. Halo, sudah lumayan? Sudah, Bu. Lumayan. Sudah? Sudah lumayan? Nggak putus-putus lagi? Udah enggak, Bu? Iya, Bu. Enggak, Bu. Nah, oke. Jadi sebelum kita bahas soal yang pertama, nah kira-kira coba disampaikan dulu. Bingung atau kendala yang dihadapi pada saat mengerjakan 5 soal tugas mandiri deh. Kemarin ya. Karena ada yang saya kembalikan tugasnya, tapi sudah dikerjakan ulang. Nah, alhamdulillahnya itu sudah oke gitu ya. Walaupun ada beberapa yang memang bagian-bagian dari pembacanya itu belum tersampaikan. Mungkin ada yang mau curhat dulu nih tentang tugas yang saya kasih. Sini, Bu. Ya, gimana daerah udah? Tapi masih ada yang belum mengerjakan loh ya, maksudnya belum upload. Nah, saya nggak mau sebut nama, cuma kalau yang belum, misalnya belum, itu kendalanya di mana gitu. Ibu. Ya, gimana? Pas nentuin yang apa sih namanya? Gimana? Nah, ini kan misalnya nih di layarnya teman-teman nih kan ada gambar spektra nih saya tunjukkan kan? Spektra. Ini kan spektra nih yang kayak rumput-rumput ke bawah itu kan spektranya. Iya. Nah, yang ada di kotak-kotak gini, nah ini adalah bilangan gelombangnya. Jadi kayak mewakilkan kayak misalnya nih, kayak gini nih. Nih yang utama nih yang paling lancip gitu kan. Kira-kira kalau ditarik garis lurus ini sekitaran berapa gitu. Nah, ini pembacanya tuh ada di sini. Iya. Nah, kemudian ini gambar senyawanya gitu. Nah, kira-kira yang membingungkan di bagian mana? Nggak apa-apa, tanyakan aja. Itu, Bu, cara nentuin spektra yang hanya. Cara menentukan spektra. Yang mana kan ya deket-deketan itu spektranya, Bu. Iya, benar. Dia deket-deketan gitu kan. Apalagi kalau cuma berdasarkan angka, bedanya juga mungkin cuma beda 5 per sentimeter gitu ya kan. Nah, Ya. jadi itu sebenarnya itu kembali lagi dengan pembiasaan kita. Jadi pembiasaan kita membaca. Jadi memang untuk kelas ini gitu kan, saya tidak bisa juga memaksa bahwa teman-teman harus 100% mampu nih membaca. Nggak bisa ya, karena waktu kita terbatas. Kemudian teman-teman juga bertemu dengan hal-hal seperti ini itu juga jarang-jarang gitu kan.
Cuma memang kuncinya itu minimal bisa dulu deh baca yang SP3CH, SP2CH, atau gugus-gugus umum seperti OH dan keton. Sebenarnya kuncinya di situ dulu. Nah, contoh ya, contoh. Ini sambil jalan deh ya, contoh. Ini kan lebih jelasnya itu nanti teman-teman buka sendiri ya di PPT-nya ya. Nah, Iya, ini Bu. kalau saya besarkan, tapi dia belum kelihatan. Nah, ini kalau saya besarkan ya, ini adalah spektra dari senyawa berikut. Nah, kalau kita kasih nama, kan sudah belajar tentang benzena nih. Apa nama senyawanya kira-kira? Ada benzena, monosubstitusi, substitusinya adalah satu buah metil. Kalau dikasih nama, apa dulu nih namanya? Bentar. Ada yang ingat namanya apa? Jadi namanya itu, lihat substituennya namanya adalah metil ya. Terikat langsung dengan suatu benzena, kita sebut dia sebagai metil benzena. Atau nama trivialnya adalah toluena ya. Sambil kita ingat-ingat lagi. Jadi ini adalah senyawa metil benzena, atau kalau nama trivialnya ya kan, nama inisialnya itu adalah toluena. Ingat-ingat ya, toluena. Nah, di sini ya kan, pada saat kita melihat senyawa ya kan, saya fokus kita ini bisa bermacam-macam nih ya kan, fokusnya. Kalau misalnya saya gambarkan, di sini ada CH3. Antara C, ya kan, antara C dan H. Nah, ini kalau saya tuliskan, ini ikatannya apa? SP3K, SP2K, atau SP? SP3. SP3. Ya, benar, SP3 kan. Nah, dia adalah SP3 SP3. kan. SP3 karena ikatannya tunggal. Ikatannya itu ikatan satu ya, maksudnya bukan rangkap. SP3CH, nah itu tuh udah sering banget tuh saya ulas ya kan. Dia itu ada di kisaran misalnya 2.900-an sampai 2.800-an. Tapi Bu, saya baca itu ada di 3.000 gitu kan. Sampai rentang 2.700, saya bingung Bu jadinya ya. Nah, pasti gitu ya. Gitu. Nah, saya tuh harus ngikutin yang mana gitu ya kan. Nah, sebenarnya itu di PPT itu di mana gitu ya, saya sudah buat kalau misalnya yang untuk alkana ya. Nah, ini kan CH3, CH. Ini bagian alkana itu kalau mau kita spesifikasi lagi ya kan. Kalau misalnya dia itu yang CHSP3 tadi yang kita gambar ini kan. Ini sebenarnya rentangnya itu kita sempitkan lagi di 2.900 sampai 2.800-an. Nah, tapi kalau misalnya dia rangkap dua seperti ini, kemudian dia C yang mengikat H, nah ini kan berarti hibridisasinya udah SP2 kan? Ya, Bu. Nah, nanti rentangnya itu geser ke arah kiri. Nah, itu berarti udah masuk ke 3.000-an. Nah, 3.000 ya kan? Ya. Sampai kisaran 2.900-an. Nah, ya kan 2.900-an. Nah, nanti kalau misalnya dia itu sudah rangkap 3, ya kan, CH-nya itu rangkap 3, berarti ini sudah hibridisasi SP kan? Nah, ini dia makin geser ke kiri, berarti dia udah mulai 3.200-an nih. Ya kan, 3.200-an sampai 3.000. Sampai 3.000. Nah, jadi tidak semua, jadi kalau misalnya saya kasih tips ya, tidak semua yang ada di rumput-rumput ini ya, itu harus kita kasih istilahnya kita kasih tanda gitu. Dan tidak semua pula angka ya kan yang ada di kotak ini harus miliknya siapa. Tidak bisa. Jadi ibaratnya alat ya kan. Alat itu ketika dia mengidentifikasi suatu sampel, namanya mesin ya kan, mesin itu akan men-screening gitu, men-screening apa adanya gitu.
Jadi semua spektra apapun itu akan muncul, angka berapapun itu juga akan muncul gitu. Tapi nggak mungkin ini semua angka dan semua spektra ini harus kita tentukan, oh ini punyanya ini diperintilin satu, nggak bisa. Ya. Jadi tetap hanya bagian-bagian tertentu saja. Nah, jadi ini kalau ini kan tadi yang saya sebutkan ini ada yang CH untuk SP3, SP2, dan SP ini untuk yang alkana. Ya. Nah, kebetulan di sini kan ada memang yang CH SP3. Nah, karena CH SP3 tadi saya bilang kita kerucutkan itu di 2.900 sampai 2.800. Nah, di sini memang ada ya, di sini memang ada angkanya ya kan 2.900 sampai 2.800 ya kan. Gambarnya yang mana Bu gitu kan. Nah, gambarnya itu dikira-kira ya sekitaran ini gitu ya kan. Nah, kalau mau ditarik garis lurus, nah ini kan kisarannya ini nih. Nah, ya kan, ini sekitaran 3.000 tadi. Ini kisaran, nah ini 2.900-an tadi, ya kan? Jadi kita general aja gitu kan. Kalau sudah ada rumput-rumputan yang numpuk-numpuk di bagian 3.000 sampai 2.800 ya kan, kita spesifikasikan angkanya di 2.900 sampai 2.800. Ya udah, inilah dia sih CH SP3. Jadi SP3 CH. Tuh. Nah, kenapa kok saya buatnya SP3CH? Karena kita nggak bisa membedakan apakah dia asimetris atau dia simetris. Ini nggak bisa, ya. Pokoknya intinya kalau ada di sini CH-SP3, rentangnya itu ada di 2.900 sampai 2.800. Kemudian gambarnya itu ya kurang lebih yang ini gitu, rumput-rumput tetangga gitu kan. Nah, tapi kembali lagi karena tadi ya kan, kita sudah khususkan dia ada di kisaran 2.900 hingga 2.800 ya kan. Otomatis yang garis lurus yang 3.000 maka ini kita delete ya kan. Berarti ini dia nggak masuk gitu. Ini kita hapus, nah, hapus dulu ya. Nah, tadi kan kita lihat pergeseran yang untuk 2.900-an itu kisarannya yang ini kan. Nah, maka yang ini nih. Nah, ini nih kita spesifikasikan sebagai SP3CH. Nah, sampai di sini nih. Gimana? Bisa masuk ke angan-angan nggak kira-kira? Bisa Bu. Ya. Jadi nanti apa namanya? Angkanya ya, angka yang seperti ini walaupun nanti misalnya nih di UTS saya berikan soal sama persis seperti ini gitu kan. Ada gambar spektra, ada bilangan gelombangnya. Nanti teman-teman nggak usah bikin dia satu persatu 2948, 2920, enggak, pakai aja kisaran 2.900 sampai 2.900 sampai 2.800. Itu sudah oke, sudah cukup ya untuk mengidentifikasi si SP3CH. Nah, ya. Ya Bu. Oke ya. Nah, nanti lanjut lagi. Nah, di sini kan kita di tugas mandiri saya belum ada kasih soal yang berkaitan dengan aromatik, ya kan? Berkaitan dengan benzena. Yang paling kelihatan ya, yang paling kelihatan untuk gugus fungsi di benzena. Nah, ini kan teman-teman lihat dia rangkap ya. Nah, di setiap rangkap ini pasti ada atom hidrogen. Nah, jadi jangan lupa ya. Walaupun saya gambarkan dia botak seperti ini bukan berarti hanya tidak ada ya. Nah, di sini ada hanya. Nah, jadi kalau sudah saya gambarkan seperti ini, berarti kalau misalnya aromatik, berarti kan kelihatan bahwa gugus fungsi yang bisa kita identifikasi adalah rangkap kan? Nah, C rangkap yang mengikat hidrogen, kemudian C rangkap. Ya kan? Tapi nanti antara C rangkap H dan C rangkap C milik aromatik, ini dia spesifik. Jadi kalau misalnya kita buka lagi aturannya ada di mana ini?
Nah ini aturannya ada di sini nih. Oke, kita pindahin media ya. Ada berapa banyak sih? Nah, jadi ini adalah aturan untuk si aromatik. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, tadi yang saya bilang, tadi kan kita punya gambar benzena, ya kan? Jadi teman-teman sambil gambar deh nanti di coret-coretannya. Gambar benzena, jadi gambarnya yang ini. Muter-muter ya jadinya. Semoga nggak bingung ya. Jadi sekarang gini, teman-teman gambar dulu yang ini tadi, ini kan benzena, dia juga mengikat hidrogen, dia juga mengikat monosubstituen CH3. Untuk yang CH3, nah ini kan sp3ch sudah kita identifikasi. Nah, identifikasinya ada di kisaran 2.900 sampai 2.800. Kita sudah tandain nih, ya kan? Iya, Bu. Jadi untuk yang sp3ch miliknya si CH3 ini sudah clear. Jadi coba sama-sama teman-teman tandain, sama-sama dipertegas ya, diperjelas di catatannya masing-masing. Oke? Nah, oke ya, lanjut bisa diikuti. Nah, kalau sudah, nah ini kan tadi sudah saya tandain, ini adalah benzena. Nah, benzena ini ikatannya kan rangkap, tunggal rangkap, terkonjugasi kan. Nah, di setiap C ini akan mengikat satu atom hidrogen. Jadi dia nggak botak ya, walaupun gambar saya botak, tapi ini dia ada gambar hidrogennya. Oke? Iya, Bu. Iya. Nah, jadi dari si benzena ini ya, teman-teman itu bisa ambil gugus fungsi utamanya itu adalah C double bond ini, C rangkap yang mengikat hidrogen, ya kan? Dan juga C rangkap yang mengikat C. Jadi kalau C jadi gini. Kalau ini kan C, ini juga C yang saling terikat rangkap. Berarti kan C rangkap. Ini dia ya. Jadi C rangkap dia yang ini nih. Nah, oke? Ibu. Nah, kemudian di sini ada C rangkap yang mengikat hidrogen. Nah, berarti saya ambil gambar yang ini nih. Ya. Iya, Bu. Nah, jadi dari benzena ada dua gugus fungsi utama. Jadi teman-teman tandain. Jadi kalau kita ngomongin aromatik, ada C rangkap H dan juga CC itu sendiri. Nah, kalau sudah ditandain, nah nanti saya geser lagi nih. Nah, saya geser ke sini. Nah, ini adalah bagian-bagian untuk kita mengidentifikasi. Tadi kan kita sudah ketemu yang namanya C rangkap H. Ya kan? Berarti hibridisasinya adalah sp2 karena ada ikatan rangkap, ya kan? Iya. Kemudian di mana Bu posisinya? Nah, ini dia posisinya itu adalah lebih dari angka 3000. Bisa jadi di 3050 sampai 3010. Jadi itu pengspesifikasiannya, ya kan? Nah, coba dicatat dulu deh, ya kan? Jadi untuk yang CH, ya kan? Kalau yang kita pembacaannya itu ada di kisaran lebih dari 3000, jika dikerucutkan lagi itu ada di kisaran 3050 sampai 3010. Nah, kalau sudah dicatat, nah, saya mau balik lagi nih ke yang pertama, ya. Saya geser yang pertama. Nah, kita cek, ya kan? Kita cek di sini kalau di bilangan gelombang ternyata ada memang di kisaran 3067 sampai 3028 ya. Atau kalau saya tarik garis, nah ada nih yang sekitaran 3000-an. Atau yang rumput-rumput kecil-kecil ini gitu kan, itu ada nih di kisaran 3000 lebih. Jadi lebihnya itu ke kiri gitu kan. Kalau lebihnya ke kiri berarti 3000 bisa 3067, bisa 3087, bisa 3028. Ya kan? Maka nah akhirnya karena tadi ya kan si ini C rangkap si yang mengikat hidrogen yang tadi dia adalah sp2.
Jadi namanya itu adalah sp2 aromatik. Yang mana dia, Bu? Gitu kan. Nah, yang ini nih, rumput-rumputannya nih. Nah, jadi rerumputan yang rame inilah yang kita tandai sebagai, ya kan, sp2ch tapi miliknya aromatik. Jadi ini adalah sp2ch dari aromatik. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini deh. Membingungkan nggak kira-kira? Alhamdulillah Bu, udah ada gambaran. Ya, ada gambaran ya. Jadi nanti kalau ketemu lagi dengan soal benzena, gitu, nanti dicek aja di kisaran yang tadi ini. Nah, ya. Di kisaran yang tadi saya buatkan ini, nah di kisaran ini, di 3050 sampai 3010, ya kan? Ini bisa. Apakah nanti angkanya ini harus sama persis, Bu? Nah, ingat lagi, jadi namanya angka, kalau misalnya dicek oleh suatu instrumen, gitu kan, itu nanti dia bisa plus minus ya, plus minus 10 boleh, gitu ya kan, plus minus 5 boleh, gitu. Intinya dia masih ada dalam rentang yang sama. Nah, kalau sudah oke, kita sudah bisa nih identifikasi bagian yang sp2ch miliknya si aromatik. Nah, kita geser lagi ke ikatan rangkap atom C dengan C. Jadi, nanti yang membedakan itu, bukan kalau misalnya di aromatik punya ikatan C dengan C, tapi nanti di alkena, nah itu kan C dengan C-nya juga ada gitu. Nah, itu kalau ingat video, saya pernah buatkan videonya, nanti ada bedanya. Kalau C dengan C miliknya aromatik, ya kan, miliknya cincin aromatik, itu bisa teridentifikasi di 1600, bisa juga di 1400, atau di dua-duanya bisa muncul. Tapi kalau CC miliknya si alkena, nah ini kan punyanya alkena, ini dia lebih besar, ada di 1660. Tapi tidak ada, ya kan, tidak ada di 1475. Nah, itu kalau punyanya alkena. Ya kan? Jadi punyanya alkena itu ada di 1600-an tapi geser ke kiri karena 1660. Tapi tidak akan ada muncul di kisaran 1475. Jadi sambil dicatat lagi ya. Pelan-pelan sambil dicatat lagi. Oke. Nah, saya geser lagi ya ke gambarnya. Kita geser ke gambar. Jadi semoga itu ya nggak pusing ya, mudah-mudahan. Nah, oke, ini saya hapus aja yang ini ya, semoga udah dicatat. Terus biar kita nggak bingung lagi. Jadi nanti buat siapapun, kalau misalnya saya melebihi jam, langsung diinterupsi aja ya, Dek ya. Bu, waktu kita sudah habis, takutnya nanti saya nggak melihat jam, karena jam saya di sini kan jam WIB, takutnya kita bablas. Iya Bu. Nah, sekarang kita tadi yang saya bilang kan, kalau yang si CC ini, oke, yang CC ini nanti dia akan muncul ada di 1600, ya kan, ada di 1600, terus ada di 1475 ya. Iya, Bu. Jadi sambil ditandain, kita cek nih di ininya, di bilangan gelombang. Ternyata yang 1600-an ada 2, Bu. Nah, yang 1400-an juga ada 2. Tapi yang mana satu, Bu? Nah, kan pertanyaannya itu lagi kan. Yang mana satu yang harus saya pilih? Nah, jadi kalau saya tuh biasanya ambillah spektra yang dia itu intensitasnya tinggi. Nah, intensitas tinggi itu lihat aja yang puncak ke bawahnya itu lebih panjang gitu ya. Nah, yang lebih panjang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada 2 nih yang seperti ini ya, ini saya tandain ya kan. Ini kan kalau kita geser dia 1500 lebih. Nah, ini kan ada di kisaran, nah ini
1400-an gitu kan. Nah, berarti tadi kita punya yang 1400 itu kan ada 2. Ya. Iya. Kalau teman-teman lihat ini ada yang 1496, ada yang 1461. Sedangkan kita punya tadi base value atau nilai dasarnya ya, 1475. Berarti kan bisa plus minus 10 gitu kan. Terus saya milih yang mana, Bu? Gitu. Nah, tadi saya bilang pilihlah yang intensitasnya lebih besar gitu kan. Berarti kan kalau yang lebih besar antara yang ini sama yang ini. Nah, jadi ditandain tuh di spektranya teman-teman. Maka saya akan pilih yang spektranya yang ini. Yang intensitasnya itu jauh lebih besar gitu kan. Karena intensitas yang tajam ke bawah berarti vibrasi yang terekam oleh alat itu banyak gitu kan. Karena tumpukan-tumpukan dari vibrasi yang menumpuk jadi satu, akhirnya terekam oleh alat intensitasnya tuh tinggi, makanya dia bisa terekam dalam bentuk yang cukup panjang seperti ini. Nah, maka di sini ya kan, supaya nggak bingung lagi, kalau saya ya kan, nanti kalau misalnya mengerjakan soal saya cukup dibuat saja. Ini adalah CC aromatik. Kisarannya di mana? Kisarannya di 1400, 1470-an deh gitu ya kan. Nah, biar nggak bingung gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah identifikasi untuk yang CC aromatik. Bagaimana dengan yang 1600? Nah, ini lihat lagi. Nah, jadi tuh kayak apa ya, penting nggak penting gitu ya. Kita tuh harus kayak mendetailin hal-hal yang menurut kita ini apa sebenarnya kan. Tapi ya itulah kelebihannya orang kimia ya. Jadi dia tuh bisa mengidentifikasi hal-hal yang bagi orang umum tuh abstrak sekali gitu kan. Nah, antara 1605 sama 1624 ya kan. Nah, ini adalah 1600-an. Nah, karena antara 1600-an ini yang paling dominan adalah yang satu ini ya kan. Walaupun di bilangan gelombang muncul 2 gitu kan. Tapi kan yang puncaknya itu kan terlihat satu gitu ya, satu yang intensitasnya oke. Maka teman-teman bisa langsung tandai ini sebagai masih si CC ini ya, saya duplikat. Nah, ini CC aromatik ya, tapi diedit ini yang 1600-an. Ya kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, saya enggak tahu nih, saya nyampaikannya bikin bingung atau gimana, coba teman-teman resapi perlahan gitu ya. Coba diresapi pelan-pelan. Nah. Jadi memang dalam membacanya itu kita nggak bisa saklek. Bu, saya baca di buku dia 1475 gitu. Tapi saya lihat di angka kok tidak ada angka 1475. Jadi nggak bisa saklek ya teman-teman. Karena dia bisa plus minus gitu kan. Atau misalnya dilihat berdasarkan ini si instrumennya, bukan instrumennya tapi spektranya. Nah, jadi sampai di sini teman-teman itu sudah bisa mengidentifikasi, harusnya ya, kita sudah bisa mengidentifikasi yang pertama ini tadi si sp3ch, sp2ch-nya aromatik, ya kan? Kemudian cc dari aromatik itu sendiri. Jadi nanti supaya nggak bingung ya, sambil tadi yang apa yang saya jelaskan, teman-teman coba buat misalnya di print out. Kalau nggak bisa nge-print out, dibuat aja catatan kecil gitu ya, digambar gitu, digambar, kemudian ditandain. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Boleh yang mau bertanya, gitu kan? Kalau mau bertanya boleh, kalau nggak ada bertanya, oke kita lanjut gitu. Ya.
Oke ya? Ismi Bu bertanya. Iya. Siapa ada? Untuk Ismi Bu, Iya, gimana deh? eh, untuk menentukan ikatan rantai panjang yang single print itu Ibu yang sebelah kanan. Fingerprint. Begitu Bu. Oh iya, belum kita bahas ya, nanti kita bahas. Ini dari Oh, yang soal ini atau yang dari soal kemarin? Soal ini dulu ya. kalian ini Bu. Ya, jadi ini, kalau kita membaca spektra, kan tadi teman-teman tuh berarti sudah oke lah ya, bisa paham kalau di kisaran 4.000 ya kan, sampai 2.000 atau 4.000 sampai 1.500, itu kita bilang pembacaan spektra yang utama, ya kan? Jadi itu sangat umum dan pasti akan muncul di daerah itu. Tapi kalau sudah mulai turun dari 1.500 ke bawah gitu kan, itu dia sudah masuk kategori fingerprint. Atau ada yang mengatakan fingerprint itu mulai dari ini nih, mulai dari 1.000 geser ke kanan, ya kan? Jadi mulai 1.000 sampai ke 200-an. Nah, di sini untuk soal kita si metilbenzena atau toluene ini tetap ada fingerprintnya ya, cuma belum saya tunjukkan aja. Gitu ya. Karena kita baca dulu spektra-spektra yang utama gitu ya. Kalau fingerprint itu tuh seperti tambahan gitu ya, seperti tambahan yang menguatkan data-data yang ada di 4.000 sampai 2.000-an atau 4.000 sampai 1.500-an ini. Jadi ibaratnya tuh gini, kalau kita mengidentifikasi, misalnya teman-teman lihat di wajah saya sekarang di layar gitu ya kan, oh ternyata Bu Novi itu wajahnya bulat gitu ya kan, kulitnya sawo matang gitu kan, itu adalah identifikasi teman-teman. Kalau dianalogikan ke spektra kita itu dari 4.000 sampai 2.000 tadi. Nah, tapi kalau didetailin lagi, oh ternyata di sebelah kiri, di bawah kiri matanya itu ada tai lalatnya. Nah itu udah identifikasi untuk fingerprint. Jadi semakin menspesifikasikan. Itu analoginya kurang lebih ya. Kalau misalnya menganalogikan, kenapa kok ada yang fingerprint, kenapa ada yang utama. Nah, jadi kita sudah baca di bagian bilangan-bilangan gelombang utamanya, kemudian kita spesifikasikan lagi. Nah, jadi gini, kalau sudah oke untuk pembacaan di kisaran 4.000 sampai 1.500, baru kita masuk ke fingerprint. Ya, saya masuk ke yang ditanyakan Deismi ya tadi yang bertanya ya, daerah fingerprint. Nah, daerah fingerprint ya kan, bukan yang ini, mana dia, di mana saya taruh, sebentar. Nah ini, ya kan? Ini, nah kalau teman-teman lihat, nah ini nih yang di bawah ini nih, nah ini adalah spektra yang tadi ya, spektra soal pertama. Cuma saya buat dia separuh penampakannya, ya kan? Karena ada maksudnya nih. Ini adalah bagian-bagian. Tadi kan sudah saya bilang, benzena ini, ya kan, si toluena ini tadi senyawa yang kita bahas, metilbenzena atau toluena, ini adalah monosubstitusi, ya kan? Artinya dia si CH ini, ya kan, menggantikan posisi hidrogen yang ada di C ini. Nah, ini adalah monosubstitusi. Bagaimana Bu fingerprint untuk benzena monosubstitusi? Nah, ini dia tabelnya. Jadi ini adalah benzena dengan monosubstituen. Munculnya di mana Bu nanti? Nah, munculnya itu ada di kisaran 700-an. Nah, ini 700-an. Nah, ini kan kalau misalnya saya garisin deh cara membacanya ya. Ini kan monosubstitusi. Nah, yang ini ya fokus di sini. Nah, kemudian yang bawah ini adalah bilangan gelombang. Jadi untuk yang monosubstitusi ya kan, bagian C yang terikat dengan satu substituen ini, tandanya di mana Bu? Tandanya ini lihat di garis hitam ini. Oh ternyata ada di kisaran 700-an.
Ya. Kemudian tanda kotak S ini apa, Bu? Ini S itu menunjukkan strong, intensitasnya itu tinggi. Ya kan? Jadi S ini sama dengan strong, ya kan? Intensitasnya itu tajam. Yang menandakan intensitas tajam itu yang tadi saya bilang, dia itu menukik ke bawah gitu ya kan. Tajam ke bawah, panjang gitu ya kan. Nah, di kisaran berapa Bu angkanya? Di kisaran 700-an. Nah, itulah mengapa ini saya gandengkan dengan si spektra yang tadi. Jadi kalau misalnya saya geser ya, tadi udah dicatat ya, di kisaran 700-an ya. Nah, ini kan kalau kita kembali lagi, nah, ini kalau misalnya saya tandain, ini kan 1000 gitu kan. Yang ini 500, berarti otomatis untuk per garis, nah, ini kan per garis berarti ini 100-an kan, berarti 500, 600, 700, 800, 900 ya. Berarti 700-an yang mana? Kalau ini 500, berarti ini kan 600 ya. Ini 600. Ini 700. Nah, ternyata di 700 ini ada nggak kira-kira spektra? Ada kan? Tapi Bu, kalau saya lihat di bilangan gelombang, nah di bilangan gelombang kok ada 2, Bu. Ya kan? Ada 786, ada 729 gitu ya kan? Akhirnya kalau kita baca bilangan, Bu, saya bingung. Tadi kan Ibu bilang dia ada di 700, tapi kalau saya baca di bilangan gelombang 786 dan 729. Nah, berarti yang kita lihat ini adalah penampakan spektranya. Ini kan terlihat ya, dia itu tajam, strong ya kan, intensitasnya tinggi. Nah, ini kalau ditarik ini kisaran 700. Nah, maka inilah yang kita tandai nih, teman-teman. Sebagai apa? Monosubstituen. Ya, monosubstituen dari aromatik. Jadi bertambah lagi ya daerah fingerprint kan ini. Nah, ini ini adalah monosubstituen untuk aromatik ya kan. Jadi sudah ada kok. Jadi guide-nya itu sudah ada. Jadi nggak mungkin serta-merta saya gitu kan bisa menjelaskan bagian-bagian ini kalau saya juga tidak membaca guideline-nya, ya kan? Jadi kalau mau lihat guideline-nya itu ada di buku ini. Nah, kelihatan nggak saya sharing buku ini? Kelihatan, Bu. Nah, nanti buku ini saya kasih deh ya. Jadi ini adalah buku ya kan, di mana buku ini sudah sudah menjelaskan bagian-bagian gitu. Nih. Jadi semua segala sesuatunya itu sudah ada, tinggal bagaimana nanti teman-teman itu bisa menyisihkan waktu ibaratnya ya. Menyisihkan waktu untuk memperintilin bagian-bagiannya tadi. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bu kok kayaknya agak berat, ya sudah memang kita harus menjalaninya pelan-pelan gitu ya kan. Bisa 5-10% saja dari perkuliahan ini teman-teman bisa serap, itu saya sudah luar biasa mengapresiasi ya. Jadi jangan sampai ada pikiran saya terpaksa harus 100% paham materi ini. Nggak bisa ya, karena untuk saya pribadi ya kan, bisa paham materi ini ya saya juga harus baca lagi, saya harus oprek-oprek lagi ini bacaan bukunya, saya harus sesuaikan lagi gitu kan. Nah, cuma memang harapan saya adalah teman-teman tidak patah semangat, udah itu aja dulu gitu ya. Nah, tapi nanti gitu kan, pada saat kita UTS, kalau misalnya soal yang saya berikan itu sama persis dengan yang pernah kita bahas gitu kan, tentu saya punya harapan lebih, boleh ya. Harapannya apa? Teman-teman bisa menjawab seperti apa yang pernah kita bahas hari ini. Kurang lebih seperti itu. Oke? Ya, Bu. Tadi sudah ya yang bagian substituen, monosubstituen, daerah fingerprint ya kan? Nah, daerah fingerprint udah ya kan? Oke. Ini tadi daerah fingerprint. Oke, di sini saya mau hapus dulu nih ya.
Sebentar, saya hapus. Suara saya putus-putus. Oke. Bentar. Ini kadang kalau mikrofonnya menghilang dia. Halo, cek. Masih putus-putus? Udah Ibu pas. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi dilema kita kalau kuliah tatap muka langsung via online tuh ya seperti ini, ya. Tidak akan mungkin saya bisa menjelaskan 100%. Tapi ketika offline pun juga sama, ya. Ketika offline pun juga tidak bisa 100% bisa selesai gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah, tadi kan sudah kita membaca bagian fingerprint ya kan. Nah, ini teman-teman kalau misalnya lihat di layar, ya, lihat di layar, ini yang saya tandain ini. Nah, kelihatan nggak yang saya lingkarin nih? Kelihatan Bu. Nah, kelihatan ya. Di sini ada rentang bilangan gelombang dari 2000 sampai 1667, ya kan? Ini apa, Bu? Nah, ini adalah bentuk penampakan, ya kan? Untuk mempertegas si fingerprint monosubstituen tadi, monosubstitusi tadi. Tadi kan daerah fingerprint, teman-teman sudah bisa identifikasi yang ini. Yang sebelah kanan ini spektra yang di pertama tadi ya, Dek ya. Nah, ini yang di 700-an ini. Nah, ini kan tadi yang saya bilang mono substitusi ya. Nah, ini kan yang mono substitusi tadi. Nah, di 700-an. Mono substitusi yang di 700-an. Ya kan? Ternyata selain di fingerprint, ya kan, untuk mono substitusi ini kita juga bisa melihat atau meyakinkan bahwa benar nih kalau si metil ini memang posisinya monosubstitusi. Dari mana? Dari penampakan di kisaran bilangan gelombang 2000 sampai 1600-an. Nah, berarti kalau saya tarik garis 2000 sampai 1600-an, berarti kan kisaran ini ya? Iya. Nah, yang dilihat apa Bu? Gitu kan? Yang dilihat adalah modelan seperti ini nih. Cuping-cuping kecil ya. Jadi garis-garis kecil dari spektranya. Jadi kalau misalnya saya hitung 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Jadi ada 4 gerigi rumput gitu. Kelihatan nggak kira-kira sebelum saya tunjukkan? Kelihatan kan? Iya. Nah, jadi ternyata ini dia nih. Walaupun tidak sama persis ya kan. Kalau yang di sebelah kiri itu kan tajam-tajam. Iya. Ini kok kelihatannya agak lebar-lebar. Nah, tapi kelihatan. Nah, berarti ini sebagai tanda apa? Jadi kalau misalnya kita tuliskan ya, ini adalah daerah 2000 sampai 1667 yang menunjukkan monosubstitusi juga ya. Monosubstitusi aromatik. Jadi ini tuh kayak penguatan lagi ya kan, kayak data tambahan lagi deh gitu. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya di daerah 2000 sampai 1600-an, teman-teman lihat nih ada tanda seperti ini, ada 4 rumput-rumput kecil. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan oh benar bahwa si senyawa benzena ini dia tersubstitusi mono, ya kan? Jadi selain kita dapatkan data tambahan fingerprint di bagian 700-an, ternyata dipertegas lagi di 2000 sampai 1667 ya. Nah, sampai di sini coba kita sama-sama resapi deh. Ya. Siapa itu yang nangis? Ya nggak apa-apa ya, intermezzo biasa itu. Oke. Jadi gimana? Jadi sudah ditandain ya kurang lebih untuk si metil benzena ini, ada yang ditanyakan?
Silahkan. Atau masih meresapi dulu ini? Masih meresapi, Bu. Iya, masih diresapi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh gitu ya. Iya, Bu. Semua pertanyaan lagi, Bu. Ya, gimana? Misalkan di benzena itu dia bukan metil benzena, tapi eh, etil, tapi dua C-nya Bu, kayak etil benzena. Ya. Nah, terus di sana ada CH2 sama CH3. Nah, ya. Apakah nanti pas penguatan apa sih ini? Penguatan monosubstitusinya itu Berpengaruh. Anjing berpengaruh atau enggak? Kan dia berada di 1600-an sama 1400-an. Iya. Jadi gini, kalau monosubstituen ya, mau monosubstituennya apapun, tadi kan kalau yang saya punya contohnya CH3 metil gitu kan. Tapi Bu, kalau misalnya saya ketemu soal ya kan, ternyata tidak cuma metil saja Bu, di sini tambah lagi nih ya kan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan itu CH2 CH3 ya kan, berarti ini bukan pertanyaannya. Tadi yang nanya. Bu. Nah, jadi soalnya itu bukan metil tapi etil. Kira-kira berpengaruh nggak Bu nanti dengan pembacaannya? Biasanya yang berpengaruh itu nanti adalah posisi bilangan gelombang. Ya kan? Meskipun nanti di sini ada CH2, ada CH3, nah nanti yang akan paling terlihat jelas itu adalah di sp3ch-nya. Nah, kalau misalnya sp3ch, kalau misalnya teman-teman lihat soal kita yang lain, itu kan ada yang ratai panjang, yang heptana, yang heksana, dia itu kan CH3, CH2, 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 CH3 gitu kan. Itu kan ibaratnya sp3ch itu banyak tumpukannya gitu kan. Teman-teman bisa lihat kan di daerah 2900 sampai 2800 itu rumput yang terbentuk itu juga intensitasnya itu besar ya kan, tinggi, panjang, menujam ke bawah gitu. Kemudian rumputnya itu juga banyak gitu kan. Kalau misalnya tadi dia cuma CH sp3 karena ini cuma ada CH3 doang gitu kan. Ini kan lihat intensitasnya itu kan juga nggak terlalu tinggi gitu kan, nggak terlalu besar gitu, nggak sampai ke bawah gitu. Kemudian rumputannya ini juga terlihat lebih simpel gitu kan. Nah, mana Bu kalau ternyata saya punyanya itu etil gitu kan. Bisa jadi intensitasnya itu juga nanti mungkin akan ke bawah gitu kan, akan lebih tajam. Kemudian gerigi rumput-rumputannya ini mungkin lebih banyak lagi gitu, lebih ruwet gitu ya. Tapi tetap bilangan gelombangnya itu tetap masih di kisaran 2900 hingga 2800. Itu kalau saya bahas dari si substituennya, dari alkilnya ya, dari CH3 dan CH3 CH2, CH2 CH3 maksudnya. Jadi saya membandingkan antara alkil metil dengan alkil etil ya kan, dari penampakan si sp3ch. Nah, untuk fingerprint yang di daerah monosubstituen gitu kan, untuk di daerah 1600-an dan 1400-an gitu kan, dia tetap akan muncul di sana. Tetap akan ada di sana. Cuma nanti mungkin angkanya saja bisa plus minus 10 atau misalnya plus minus 5 gitu kan. Karena tidak mungkin ketika misalnya ini kan monosubstituen metil, tiba-tiba punya soal monosubstituen etil, lalu fingerprintnya ini geser ke 900, itu nggak mungkin ya. Jadi fingerprintnya itu tetap di kisaran 700. Kemudian untuk yang di 1600 dan 1475 karena ini punyanya CC, ya kan?
Ya ini juga tidak akan terpengaruh karena kan dia juga monosubstituen. Dan untuk CC di sini kan teman-teman lihat, ini kan tidak cuma satu kan CC-nya ini. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, tapi karena alat itu mengidentifikasi apa adanya, kita nggak bisa nih nentuin, oh yang di 1600-an yang ini, ya gitu kan. 1600 ini punya CC yang ini ya Bu, nggak bisa, saya tidak bisa jawab seperti itu, ya kan? Intinya gugus fungsi CC yang ada di 1600 dan di 1400, nah itu ya kisaran milik si benzen itu sendiri. Ya. Lalu bagaimana Bu? Tadi kan yang ini metil, soal saya etil. Untuk penampakan monosubstituennya bagaimana? Dia tetap akan bentuknya gerigi seperti ini. Bisa jadi dia mungkin agak melebar, bisa jadi mungkin dia agak menyempit gitu kan. Tapi dia tetap akan ada di kisaran 2000 sampai 1667. Nah, kurang lebih seperti itu deh, ya. Ya. Nah, nanti yang akan lebih jelas membedakan itu adalah kalau substituennya itu sudah mulai mono, ya kan? Mulai di, maksudnya ini kayak di, atau mungkin divisi tri, atau orto, meta, para, gitu ya kan? Nah, itu baru nanti akan ada kelihatan yang berbeda. Oke, sampai di situ. Bisa diterima nggak kira-kira? Ya. Berarti kalau misalnya minggu depan UTS sudah siap belum? Insya Allah. Siap nggak siap ya? Disiap-siapin aja Bu gitu. Jadi kalau misalnya saya sharing ya, mungkin dari yang saya jelaskan ini kayaknya terlalu cepat atau misalnya bagaimana gitu kan. Ini pembelajaran kita hari ini tuh sudah saya record, jadi nanti bisa saya upload. Jadi kalau misalnya ada yang tertinggal atau bagaimana gitu ya, nanti teman-teman bisa putar lagi. Tapi kalau misalnya dirasa apa yang teman-teman catat sudah cukup, ya sudah tidak perlu lagi, oke? Nah, jadi nanti kembali lagi untuk mengerjakan satu soal. Nah, bayangkan untuk mengerjakan satu soal, ternyata kita butuh teliti di bagian-bagian mana nih pembacaannya ya. Nah, jadi ada guideline-nya gitu kan. Jadi nah kayak gini, yang potongan-potongan yang saya berikan ini, itu adalah istilahnya itu pegangan saya, gitu kan, pegangan saya untuk mengidentifikasi, ya kan. Nah, misalnya ada pertanyaan nih, misal ya ada pertanyaan, Ibu dari mana, gitu kan. Seyakin mana Ibu bisa menjelaskan kepada kami bahwa spektra yang Ibu tunjukkan, bilangan gelombang yang Ibu tunjukkan itu adalah senyawa ini. Mungkin ada nggak yang bertanya seperti itu? Karena namanya kita mengasumsikan suatu pembacaan IR kan bisa aja jangan-jangan Ibu ini gitu ya. Ada nggak pemikiran bertanya seperti itu? Karena kalau saya dulu ada loh bertanya, saya punya kepikiran ke sana itu ada, ya. Cuma saya beritahu lagi kepada adik-adik ya, nah, untuk spektra ini, bilangan gelombang ini, kenapa kok saya bisa katakan ini loh deh senyawanya. Ini audio siapa bisa? Halo, audio siapa ini yang bermasalah? Oke. Oke, jadi gini, kalau misalnya di sini kan sudah ada spektra, di sini sudah ada bilangan gelombang, di sini udah ada senyawa. Nah, sejauh mana kok saya pede nih menunjukkan kepada teman-teman, ini loh dek senyawanya, ini gambar spektranya, dan ini adalah bilangan gelombangnya. Jadi untuk bisa mencek khusus senyawa organik ya, itu teman-teman bisa cek di webnya itu namanya SDBS. Jadi semua soal yang saya punya ya kan, kenapa kok saya punya spektra, punya bilangan gelombang dan punya ini senyawa, itu saya ambil contoh-contoh soal
nya itu dari website SDBS. Jadi SDBS itu seperti website yang memberikan database atau data dari segala macam spektra organik yang memang sudah pernah teruji benar. Nah, misalnya spektra ini pun ya kan bisa tampil seperti ini jika kita mengidentifikasi metilbenzena sesuai dengan kondisi. Jadi ibaratnya itu gini. Misalnya kita punya praktikum instrumen, misal loh ya, ini hanya pemisalan. Kita sudah belajar, oh ternyata bentuk spektra dari metilbenzena itu seperti ini gitu kan. Ketika kita masuk ke laboratorium, kita punya alat instrumen FTIR gitu kan. Kemudian teman-teman punya sampel nih, metilbenzena tadi atau toluena. Kemudian teman-teman melakukan praktikum menganalisis si senyawa tadi. Tapi kok ternyata gitu kan hasil spektranya itu kok tidak sama persis Bu dengan yang Ibu pernah sampaikan gitu kan, dan itu pasti bisa terjadi. Kenapa? Karena kondisi alat, ya, kondisi bahan gitu kan, kemudian kondisi daripada instrumen akan kita gunakan sebagai teknik perasaan itu mempengaruhi sekali spektra dan ya. Tetap pada saat pembacaan jika benar di dalam semuanya, maka bagian-bagian yang dapat kita identifikasi kurang lebih sama. Ya, misalnya ada yang penelitian menggunakan spektra IR, tapi semuanya nyawa umum, ya kan? Tapi begitu teman-teman sudah identifikasi dengan IR senyawa tersebut, gitu kan, sudah dapat spektranya, kok masih ragu, gitu kan? Kok saya bingung ya Bu, saya nggak bisa baca gitu. Apa solusinya? Nah, coba kunjungi website yang namanya SDBS ini tadi. Kalau benar itu adalah senyawa yang sudah sangat dikerjakan atau diproduksi atau dibuat oleh peneliti-peneliti lain, harusnya sudah ada data. Jadi kita bisa cek di SDBS, gitu kan. Nah, nanti di nanti akan kelihatan gitu. Seberapa mungkin bahwa apa yang sudah kita identifikasi itu benar, itulah senyawanya. Jadi semua soal yang ada di PPT saya itu mengambil spektra, bilangan gelombang, dan juga senyawanya itu di SDBS. Ya. Jadi ini adalah data-data, database atau data bank gitu ya, bank data spektra ya kan, khusus untuk senyawa-senyawa organik. Jadi seperti itu. Jadi ini ada banyak soal ya sepertinya, tapi ternyata satu persatu gitu kan. Nah, ini tadi kan ada yang nanya kalau soalnya itu etil Bu. Nah, yang tadi pernah saya sampaikan deh, ya kan, yang tadi sudah saya sebut di awal, ya kan. Kalau tadi metil ya, kalau misalnya tanpa kita lihat bilangan gelombangnya, kita langsung aja nih pukul rata melihat wajah spektranya gitu ya. Nah, di sini ya kan ada CH2 dan CH3 etil yang tadi kita sebut. Otomatis ya kan ini kan banyak ya, bisa disumbangkan dari sp3ch-nya CH2 itu sendiri atau sp3 dan CH3. Nah, harusnya nanti ya, kita harus punya data di kisaran 2.900 sampai 2.800-an. Ya kan, deal kan seperti ini. Bukan bahasan bagi ini sudah umum banget ya. Lalu kita lihat langsung di wajahnya spektra gitu kan. Nah, supaya nggak bingung nih kita ambil aja nih 3.000. Oh, 3.000 itu ada di bagian sini nih. Udah kita bagi ya. Rasanya mencet, oke. Halo? Apa suara saya masih macet-macet? Sudah Ibu, sudah berhenti. Oh, ya, sudah ya. Ya. Nah, oke, saya ulang ya. Nah, di sini kan kita punya etil, tadi sudah ditanyakan. Ternyata ada soalnya nih, gitu kan. Nah, kalau etil ya kan berarti di sini ada CH2 dan ada CH3, oke? Nah, karena di sini ada CH2 dan CH3, otomatis sp3ch-nya itu tidak hanya di
metil saja seperti soal sebelumnya, tapi juga ada punyanya si CH2 ini. Otomatis ya kan, nanti untuk di 2900 sampai 2800 spektra yang muncul pasti rumputnya ini jauh lebih kompleks. Nah ini seperti ini nih. Ya, nih. Jadi kalau misalnya tanpa melihat angka-angka yang tadi kan angka 900 sampai 800 ini, kita melihat ajaknya ya, saya katakan ya dia SP3 SP3CH. Nah, kalau dispesifikasikan lagi, SP3CH siapa Bu? CH2 apa CH3? Sudah jadi satu ya. Jadi di dalam SP3CH input banyak ini sudah bisa punya CH2, punyanya C3 ya kan? Apakah dia asimetri atau mungkin simetri? Sudah ya, sudah gitu ya kan, asimetri atau yang simetri. Ini juga sudah bertumbuh dari situ ya kan, atau yang simetri. Jadi terlihat juga ya dari intensitasnya tadi yang saya bilang dia jauh lebih tajam ya kan. Mungkin vibrasi dan tumpukan si CH-SP3 ini tadi karena saking banyaknya jadi muatan vibrasi, akhirnya intensitasnya itu tinggi gitu kan. Kemudian juga rumput-rumputannya, nah ini juga jauh lebih banyak ketimbang tadi yang benzen hanya mengikat satu metil. Seperti itu. Nah, kalau berkaca dengan yang sebelumnya tadi, otomatis yang lewat dari 3000 ke kiri, nah 3000 ke kiri ini punyanya siapa Bu kira-kira? Nah, kalau misalnya kita identifikasi dari 3087 sampai 3000 ini ya, 3003 ini harusnya punyanya si SP2CH milik benzena, ya kan? CH2, nah ini SP2-nya si aromatik. Ini punyanya si aromatik. Nah, yang mana dia? Nah, kalau misalnya mau milih nih ya kan, mau milih salah satu gitu kan, ya ambil yang intensitasnya tinggi ya. Kalau saya tuh ambil yang paling jelas aja deh, yang paling jelas kebaca gitu kan. Berarti yang ini. Ini saya ambil sebagai SP2, ya kan, CH-nya si aromatik. Oke, sip ya. Kita bisa deh gitu kan ya. SP2-nya si aromatik ya kan. Nah, kemudian yang paling terlihat lagi gitu kan, kalau misalnya saya tandain nih, teman-teman bisa nih langsung oh iya gitu kan. Nah, ini di kisaran 2000 sampai 1667 gitu kan. Nih. Sudah terlihat nih, ya kan? Ada gerigi 4 tadi yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan si monosubstitusi. Ini monosubstitusi tadi. Nah, ya kan? Monosubstitusi, ya kan? Nah, makanya tadi bentuknya kan macam-macam. Kalau yang tadi punyanya si metil, dia agak rendah intensitasnya, juga agak lebar. Kalau ini agak lumayan lah ya, agak kelihatan lagi gitu. Nah, kalau sudah ini jelas ada monosubstitusi, nah ternyata di bagian fingerprint, nah teman-teman kalau mau nandain fingerprintnya itu di daerah 1000 sampai ke 500 ke bawah ya. Nah, ini kan 500, ini 600, ini 700, wah kelihatan banget ya kan. Ini adalah sama fingerprint dari monosubstitusi, ya kan. Udah kelihatan nih, udah mulai jago kan kita bacanya. Ini di kisaran 700-an. Jadi karena kita sudah pernah bahas salah satunya detail, akhirnya yang berikutnya itu tanpa harus memperhatikan bilangan gelombang ini, teman-teman udah bisa membaca wajahnya si spektra ini ya kan. Nah, baru kemudian kita nanti akan baca si yang belum itu apa? CC ya, CH, CH dan si CC, ya kan? Kalau CH ini tadi katanya di 1600-an ya, ini 1600
1600-an. Kalau yang ini ada di 1475, ya kan? Nah, kalau misalnya saya ambil, nah ini tadi 1600-an, saya ambil garis, oh berarti kisaran ini. Berarti ini deh punyanya si CH. Nah, ya kan? CH-nya si aromatik yang ada di kisaran 1600 kan. Kemudian C di mana, Bu? Lah di sini 100 berarti di sini. Jadi ini adalah 1475 punyanya si CC yang ini, ya kan? Oke. Berarti sudah terbaca semua dong. Jadi sudah baca untuk yang itu si etil. Nah, kalau misalnya kita kasih nama senyawanya, apa nama senyawanya? Etil ya. Etil dan stena. Substituennya adalah etil yang tingkat paksa pada gugus utama benzen. Jadi ini nama senyawanya. Sambil sapi ya. Jadi kalau misalnya tadi kita teman-teman bisa nih pas suaranya putus-putus dijalan. Nah, jadi bisa teman tandai lagi secara pelan-pelan ya kan. Jadi sudah ada 2 contoh. Jadi kalau soal yang pertama itu tadi kita punya metil benzena atau toluena tadi ya kan. Kemudian yang kedua ini kita punya etil benzena. Nah, lebih aman membedakan pada saat dia tersubstitusi dengan metil dan etil itu adalah penampakan di sp3ch-nya, kemudian juga di monosubstituennya ini, monosubstitusinya ini jauh lebih, ibaratnya apa ya, lebih kelihatan lagi deh gitu ya kan. Kan kalau yang ini tuh dia lebih kecil gitu. Ini kan lebih kecil, dia monosubstitusi yang ada di kisaran 2000 sampai 1600-an. Nah, kalau yang di etil ini ternyata jauh lebih terlihat, ya. Bisa jadikan efek induksi dari sel itu sendiri. Sudah 2 soal ya, jadi bisa sambil memperhatikan sambil dicatat. Kira-kira gimana? Contoh untuk 2 contoh hari deh, banyak-banyak daripada nanti pusing gitu ya. Atau adanya masih diin gitu, ada ditanyakan. Mau ditanyakan gitu kan, boleh misalnya apa yang mau ditanyakan silahkan gitu. Atau ada yang mau dikonfirmasi, misalnya Bu saya kok kayaknya ketika belajar ini atau membaca di lain sumber kok beda gitu, boleh dikonfirmasi ya. Cuma semua yang saya tunjukkan guideline-nya itu ada di buku yang tadi setelah saya tunjukkan tadi. Takutnya nanti teman-teman karena bukunya berbahasa Inggris, kemudian bukunya juga agak-agak tebel ya, kurang lebih itu 1800-an halamannya. Jadi kayak nggak sempat gitu ya, waktunya itu nggak cukup gitu buat memperintilin guideline dari membaca tadi. Jadi bisa nih diambil potongan-potongannya. Bisa diambil potongan-potongannya, bisa dicatat juga ya kan, atau langsung di screenshot juga boleh gitu. Tapi kalau misalnya penasaran, boleh baca bukunya. Oke. Sudah 2 soal, ya kan? Nah, gimana? Ada pertanyaan? Atau masih meresapi, gitu kan? Yang belum absen, silakan absen ya. Tadi saya cek, coba kita cek. Sudah berapa ini? Oke, sudah absen semua. Oke, terima kasih. Pokoknya sudah berusaha absen.
Oke, di sini sudah jam 8, berarti harusnya sana sudah jam 9 ya? Masih Bu. Ada yang ditanyakan atau sudah mulai punya gambaran gitu kan? Minimal Pani 2 Ibu mau kali. nanya. Iya, silahkan. Ini yang nanya siapa ini? Karena audionya banyak yang aktif ini. Nanya siapa? Putri Spani. Oh, Putri ya, Dek Putri gimana? Gimana, Dek? Nanya apa? Ya, Dek Putri nanya apa? Ini saya yang nggak dengar atau gimana ini? Tadi Dek Putri katanya mau komit ya Dek Putri. Oke. Gimana, Dek? Lanjut suaranya. Iya, gimana Dek? Ya, boleh mau nanyakan apa? Mungkin Dek Alin, Dek Ismi, Dek Yuslin yang hadir, Dek Zulfa yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin Dek Maya, ada Dek Maya di Novita. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi minimal 2 senyawa ini ya bisa dicatat dulu gitu kan. Untuk apa namanya? Dicatat sesuai dengan apa ya istilahnya, kalau kita kuliah itu dicatat dengan pemahaman kita gitu ya. Kadang saya nyatetnya kan nih oret-oretan nih, nggak kayak bingung gitu ya. Nah, teman-teman bisa catat sesuai dengan gimana teman-teman mudahnya gitu. Ya. Tadi mana Dek Putri katanya mau nanya, jadi apa enggak atau cuma mau konfirmasi kalau suara saya putus-putus? Ibu, saya mau nanya. Berarti kalau Iya, gitu. kalau modelnya gitu, ntar masih proses Oke, ntar dulu. Ya, oke. Dipikirkan lagi apa yang mau ditanyakan ya. Ya. Nanti kalau bingung boleh. Atau daerah udah mau nanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Ada yang lain misalnya masih bingung gitu kan? Karena gini, saya pun juga tidak bisa memberikan tips dan trik gitu ya. Karena intinya untuk bisa membaca ini ya, teman-teman. Untuk kita bisa membaca si spektra ini, ya kita kembali lagi ke data yang kita punya gitu kan, guideline-nya apa gitu, ciri-ciri dari senyawa yang sedang kita akan analisis dengan spektranya itu seperti apa gitu kan, karena dia pasti punya angka-angka tertentu dan bentuk-bentuk tertentu. Dan misalnya nih gitu kan, ada yang sudah kita sudah berapa kali pertemuan IR gitu, sudah mencoba gitu kan, Bu saya sudah coba berulang kali mengulas ini spektra IR gitu, saya sudah cocokkan dengan guideline-nya gitu. Tapi kok Bu saya masih bingung gitu kan, ya sabar dulu ya. Berarti kita coba untuk banyak-banyak latihan gitu. Karena saya pribadi pun juga sama seperti teman-teman gitu. Dulu waktu pertama kali belajar IR ya saya juga bingung gitu kan. Malah saking bingungnya kebanyakan data akhirnya blanknya sendiri gitu kan, sampai bingungnya apa. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan ya kan. Karena gini deh, tujuan mungkin saya nggak tahu ya prinsip yang lain bagaimana, dosen yang lain ngomongnya gimana. Cuma kalau saya pribadi intinya itu seperti ini. Masuk ke kelas saya bukan berarti keluar harus outputnya 100% paham nih.
langsung ahli jadi orang yang paling paham tentang elusidasi struktur, enggak ya. Masuk ke kelas saya berarti teman-teman sudah ikhlas gitu ya, lahir batin siap menerima materi berkaitan elusidasi struktur gitu kan. Berkaitan apakah nanti 100% atau mungkin cuma 50% atau mohon maaf nanti ternyata diri kita itu hanya mampu 10% meresap dari elusidasi, yang enggak masalah. Bagi saya apa? Teman-teman sudah mau berproses ya kan, berusaha untuk oh iya mengikuti apa yang sedang kita jalani ya. Sudah mau berproses dan berusaha. Oh tadi kata Bu Novi, saya untuk bisa paham spektra ini harus baca ini, harus melihat data ini, harus latihan ini. Nah, teman-teman sudah mau untuk berproses walaupun saya tidak bisa lihat secara langsung prosesnya, tapi saya yakin semuanya mau berproses ya kan. Walaupun endingnya nanti gitu kan, saya tetap enggak paham Bu, gitu kan, saya tetap enggak nyambung Bu, gitu kan, tapi minimal adalah bayangan yang bisa teman-teman lihat dari yang pernah kita pelajari. Oke, Dek Putri gimana? Sudah ada pertanyaannya? Gimana? Sudah, Dek? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Masalah ya. Kalau yang lain gimana gitu? Ya, tantangan ya buat mahasiswa sekarang gitu kan? Iya, Ibu. Ya, Dek Benar. Alin, nah, tantangan ya. Pokoknya dibismillahin aja ya, dibismillahkan aja semuanya gitu. Walaupun mungkin ini terlihat sebagai, kan ini sesuatu yang baru gitu ya kan. Kalau saya mungkin lebih enak menyampaikan ini ya, karena memang saya sudah berkecimpung di pembacaan seperti ini lebih dulu daripada adik-adik gitu kan. Jadi wajar saya lebih tahu, mungkin bukan lebih tahu ya tepatnya. Mungkin saya lebih ngeh nih ketika membaca spektra ini gitu kan. Nah, adik-adik sebagai orang yang baru dalam memahami spektra ini ya pasti akan kesulitan gitu kan. Tapi nggak masalah gitu. Nggak mungkin juga saya langsung menyalahi kamu ini gimana, kok nggak bisa ya. Saya nggak bisa berkata seperti itu. Ya. Jadi nanti di pelajaran apapun deh gitu ya, di pelajaran apapun yang sedang teman-teman jalani gitu kan, saya tahu pasti berat, saya tahu pasti capek gitu kan, apalagi kuliah online gitu kan. Iya, Bu. Sudah dijelasin, sudah dibantu, sudah diberikan materi, sudah diberikan video, kok saya masih belum paham Bu, gitu kan. Gak apa-apa, sabar aja ya, yang penting teman-teman sudah berproses ya. Sudah berproses di dalam perkuliahan itu, sudah berusaha minimal ya. Karena kalau misalnya kunci dari perkuliahan saya, outputnya teman-teman harus bisa lulus, itu dapat nilai A, harus paham gitu kan, wah ini bisa jadi susah nih saya nilainya gitu ya kan. Cuma memang saya juga boleh berharap gitu kan, misalnya nanti gitu di UTS saya mengeluarkan soal yang sama persis dengan yang sudah pernah kita bahas gitu, yang sudah pernah kita ulik-ulik nih, bolak-balik nih, kita putar-putar nih soalnya sama persis. Ketika saya tanyakan di UTS atau di UAS, memang saya punya harapan teman-teman bisa menjawab sebagaimana yang pernah kita diskusikan bersama gitu ya. Dan kalaupun misalnya ternyata tidak sesuai harapan, ya saya juga tidak bisa menyalahkan gitu ya. Karena memang saya paham bahwa beban yang teman-teman sedang pikul dalam perkuliahan online ini tidak cuma mata kuliah saya gitu ya kan. Saya paham kok, saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi kuncinya itu gimana caranya itu ikut mata kuliah saya, kita tetap bisa jadi orang normal ya, tetap bisa jadi positif deh ya, jangan sampai jadi stres gitu ya kan, akhirnya itu ya gimana gitu ya, pokoknya gimana deh teman-teman bisa membawa diri dan mempositifkan diri deh ikut mata kuliah saya, intinya seperti itu deh ya. Iya, Bu. Jadi nanti sambil apa namanya, ini kan bentar lagi sudah selesai, jadi sambil diulas kembali catatan-catatan kecilnya itu ditambahkan gitu kan. Mungkin pertemuan selanjutnya ya kan, kalau misalnya memungkinkan, nah saya juga minta masukan nih untuk bahas soal selanjutnya ya kan, mau saya bentuk dalam bentuk video saja atau mau langsung seperti ini.
Jadi saya kembalikan ke teman-teman. Misalnya ini dirasa kalau secara live ini hanya sinyal entah suara saya putus-putus atau bagaimana, kok kayaknya dibuatkan video saja, nanti saya buatkan. Termasuk yang pembahasan hari ini, nanti tetap saya buatkan. Ya. Iya, Bu. Jadi minggu depan itu mungkin kondisional ya, kondisional bisa jadi kita masih tetap bahas soalnya ini dalam artian saya sudah buatkan videonya lalu kita diskusikan di WA group, atau kalau misalnya di jurusan keluar jadwal UTS maka kita akan UTS. Tapi tenang, kalau saya UTS itu pasti ada kisi-kisinya. Ya, Bu. Oke, semua tadi sudah absen, waktunya juga sudah habis ya. Ya. Bu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa disimpan dulu untuk kita diskusikan minggu depan ya. Untuk hari ini, terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah mau belajar bersama. Semoga apa yang kita bahas, meskipun tidak bisa tuntas semuanya, ini bisa memberikan pemahaman untuk adik-adik semua ya. Oke, Bu. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya, jika banyak salahnya, banyak kelirunya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ilmu yang ingin saya beri itu bisa sampai ke adik-adik semua. Oke. Akhirnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Yang mau live dulu, silahkan. Nggak masalah.